mau dikasih untuk pasangan sobat-sobat nih, ngeprank nih namanya. Undi-undi, tapi dalam coklat. Iya, so sweet sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat 060, berjumpa lagi dengan saya Sofia di ruangan podcast KPPN Kendari. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema ngobrol bareng Syahrini alias ngobrol bareng Syahru hari ini. Dan tema hari ini adalah kamu nanya Umi. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mengawali kegiatan podcast kita pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua dua narasumber podcast kita yang begitu luar biasa. Yang pertama ada Bapak Salim selaku pimpinan PT PNM Mekar Cabang Kendari. Boleh tepuk tangannya pemirsa? Baik, selanjutnya telah hadir juga narasumber dari KPPN Kendari, tepatnya dari Pelaksana Seksi Bank KPPN Kendari, Kak Jovania. Halo Kak Jovan. Halo Mbak Sofi. Nah, rekan-rekan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang UMI, apa itu UMI, mekanisme penyelenggaraan UMI, kriteria penerima UMI, langsung saja kita bertanya nih ke Kak Jova terlebih dahulu. Jadi Kak, sebenarnya UMI ini apa sih Kak? Kan banyak banget kita sering dengar UMI. Apakah UMI ini istrinya Abi atau gimana nih Kak? Mungkin boleh diceritakan UMI itu apa? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Sofi atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya jawab nih, Mbak Sofi ini sebelumnya udah pernah dengar nggak sih UMI itu apa? Mungkin dari Instagram atau dari majalah atau dari media yang lain. Oh, UMI sering itu apa? sekali Mbak. Karena UMI ini memang sepertinya sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, benar begitu? Oke, jadi untuk pengertian UMI sendiri secara umum itu sebenarnya adalah program dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada para pelaku usaha ultramikro yang mana mereka ini masih belum bisa mengakses atau belum dapat akses program pembiayaan dari perbankan. Baik. Jadi secara umum mungkin pembiayaan UMI itu seperti itu. Oke, nah itu tadi pengertian UMI dari perspektif KPPN. Nah, sekarang saya mau tahu pengertian UMI dari perspektif penyalur nih, dari PNM. Bagaimana Pak? Apa itu UMI? Iya, makasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi mungkin hampir sama dengan jawaban teman dari KPPN bahwa UMI itu merupakan satu program pemberdayaan kepada pelaku usaha ultramikro yang dananya itu melalui pusat investasi pemerintah sebagai penyalur dalam hal ini adalah PNM dan Pegadaian. Oke. Baik, jadi ini mereka UMI ini adalah program pemberdayaan bagi pedagang ultramikro, begitu ya Pak? Baik, nah berbicara mengenai UMI, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang mengapa UMI ini ada? Silakan Kak Jova. Oke, jadi latar belakang kenapa gitu ya Mbak, pemerintah kok menciptakan program pembiayaan UMI gitu. Betul. Nah sebenarnya itu dari tantangan yang dihadapi dari pelaku usaha itu sendiri. Oke, dari ya, pelaku jadi usaha itu tantangan sendiri. yang dihadapi itu terkait dengan masalah akses ke permodalan mereka. Jadi mereka ini masih belum bisa mendapatkan akses dari perbankan untuk bisa mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha atau modal kerja mereka gitu. Nah jadi dari tantangan ini pemerintah itu akhirnya memberikan solusi atau menciptakan solusi bagaimana jika kita buat program untuk bisa mengakomodasi atau mengakomodir pembiayaan bagi para pelaku usaha ultramikro ini gitu. Baik, jadi memang UMI ini hadir untuk menolong pelaku usaha ultramikro ya Mbak? Iya betul. Agar betul semakin sekali. berdaya. Betul. Baik, nah sejalan dengan hal tersebut, jadi sebenarnya maksud dan tujuan dari pembiayaan UMI itu apa Kak Jova? Nah kalau maksud dan tujuan dari pembiayaan UMI ini sebenarnya dari tantangan itu tadi ya Mbak, dari tantangan yang dihadapi sama pelaku usaha ultramikro. Jadi mereka itu kan memang kesulitan untuk dapat akses dari perbankan terkait permodalannya. Kalau Mbak Ningrum sendiri tahu, itu kan pelaku usaha ultramikro itu kan rata-rata pedagang kecil ya. Iya betul. Pedagang makanan, pedagang minuman yang mana mereka ini untuk permodalan sendiri itu nggak butuh dana yang besar, ya, nggak butuh dana yang besar. Lalu perbankan sendiri juga enggan untuk menyalurkan kredit atau memberikan kredit kepada para pelaku usaha ini
jika mengajukan pinjaman dengan nominal yang Nanggung. iya ya, nanggung. Biasanya rata-rata di bawah 20 juta, di bawah itu 10 juta. kecil ya? Iya, cukup kecil. Jadi mereka ini dianggap nggak sebanding gitu dengan Betul. risiko yang ditanggung sama Pihak pihak perbankan dan juga biaya operasional yang dikeluarkan. Baik. Jadi di sini maksud dan tujuan pemerintah itu adalah untuk memberikan solusi ini, menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan juga cepat kepada para pelaku usaha ultramikro ini, di mana diharapkan bisa membantu mereka untuk mengakses pembiayaan, memulai usahanya seperti itu. Jadi juga sebenarnya tujuan lainnya adalah pemerintah ini ingin menambah jumlah wirausaha, jadi secara tidak langsung juga akan membantu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia gitu. Baik, jadi memang pemberdayaan ekonomi dimulai dari level yang kecil-kecil ya Mbak? Betul. Karena sesuai dengan tagline bahwa UMKM kuat, Indonesia kuat juga. Baik, beralih ke Pak Salim. Nah, terkait dengan penyaluran UMI nih Pak, bagaimana mekanisme penyaluran UMI yang ada di PT PNM ini Pak? Silahkan. Ya, makasih Mbak. Jadi PNM ini saat ini mengelola 2 skim usaha, skim bisnis. Yang pertama ULAM dan yang kedua Mekar. ULAM dan Mekar, baik. Untuk usaha ultramikro itu dibiayai masuk dalam program Mekar. Oke, Pembinaan Mekar. Ekonomi Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera. Baik. Kami sadar benar bahwa 99% pelaku usaha ultramikro yang ada di Indonesia, 69% itu adalah pelaku usaha ultramikro. Oke. Sehingga yang disampaikan Mbak tadi bahwa benar rata-rata pelaku usaha ultramikro ini adalah mereka-mereka yang tidak di-cover oleh bank. Oke, tidak di-cover. Sehingga sangat butuh akses permodalan untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Baik. Nah, untuk di Mekar sendiri ada beberapa tahapan sampai kemudian nasabah itu berhak menerima pencairan, mulai dari tahap sosialisasi, kemudian uji kelayakan, kemudian inisiasi, kemudian persiapan pembiayaan sampai dengan pencairan, seperti itu. Jadi memang ada prosedur tersendiri ya Pak, sampai pelaku usaha ini mendapatkan penyaluran UMI tersebut. Benar. Nah, tentunya dalam proses penyaluran ini tuh ada halang rintang yang menghadang nih Pak. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada rekan-rekan sobat podcast kita, kendala apa saja Pak yang biasanya ditemui dalam penyaluran UMI oleh PNM ini Pak? Iya, jadi menarik sekali Mbak untuk membahas terkait Mekar PNM. Jadi Mekar itu adalah merupakan pembiayaan yang berbasis kelompok atau group lending. Untuk terbentuknya satu kelompok itu minimal jumlah orangnya adalah jumlah nasabahnya minimal 10 sampai dengan 20 orang. Oke, jadi memang ketika sudah terbentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang itu sudah bisa ya Pak ya, untuk mengajukan. Nah, kami dalam menentukan satu kelompok itu kita usahakan adalah mereka-mereka yang berdomisili dekat. Sehingga ketika melakukan pertemuan kelompok bulanan, mingguan itu tidak sulit untuk dikumpulkan seperti itu. Jadi untuk mempermudah koordinasi gitu ya Pak ya. Benar. Iya. Baik. Nah, ketika terbentuk kelompoknya, kemudian sesuai dengan tahapan yang tadi, ketika sampai dengan proses pembiayaan ketiga, itu kita lakukan pencairan. Baik. Iya. Pencairan, baik. Memang prosedurnya agak panjang, namun kami yakin bahwa dengan proses seperti itu bisa menguatkan nasabah dalam hal mungkin kedisiplinan utamanya. Kedisiplinan, baik. Kedisiplinan dalam membayar ya Pak ya. Benar, Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Salim. Berbicara mengenai kelompok penerima atau debitur, ini kriteria apa saja nih Mbak yang harus dipenuhi oleh debitur sehingga dapat mengakses pembiayaan UMI? Silakan Kak Jova. Oke, terkait dengan kriteria pelaku usaha gitu ya Mbak, yang bisa mengajukan pembiayaan UMI, ini kalau yang saya tahu dari ada dasar hukumnya itu Peraturan Menteri Keuangan, itu kriterianya itu ada 2. Ada 2. Ya. Apa itu Mbak? 1. Yang pertama itu adalah usaha yang dijalankan itu dimiliki oleh WNI. Oke, jadi memang harus berKTP Indonesia ya Mbak ya? Betul, dibuktikan dengan adanya NIK yang tertera pada KTP, KTP-nya. Kemudian yang kedua itu para pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan UMI ini
tidak sedang dalam kondisi menerima fasilitas pembiayaan lain dari pemerintah yang tercatat dalam sistem. Jadi kita itu ada sistem untuk menata usahakan serta untuk memberikan informasi terkait kredit program, namanya sistem SIKP UMI. Nah, jadi kita lihat UMI. tuh di situ apakah mungkin ada nih Bapak Ibu atau mungkin tetangga Mbak Sofi atau teman-teman Mbak Sofi nih mengajukan pembiayaan UMI. Nah, ternyata dia itu udah dapat sebelumnya nih, dapat KUR. Nah, kalau itu nggak udah bisa dapat ya, KUR Mbak, itu ya? nggak bisa. Oke. Iya. Jadi memang kalau sudah mendapat fasilitas bantuan dari pemerintah itu sudah tidak bisa mendapatkan UMI ya, Mbak ya? Iya betul. Baik. Jadi memang ada 2 kriteria, usahanya dimiliki oleh WNI. Kemudian yang kedua itu tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan lain dari pemerintah. Oke, jadi saya tekankan sekali lagi kepada rekan-rekan sobat podcast 060, kriteria dari pelaku usaha yang mendapatkan debitur ini ada 2. Yang pertama harus berstatus WNI dan yang kedua tidak sedang menerima bantuan fasilitas pembiayaan lainnya dari pemerintah. Betul begitu Mbak Coba? Betul. Betul begitu Pak Salim? Ya. Siap. Oke, lanjut ke berikutnya. Berbicara mengenai UMI dan perannya oleh KPPN. Sebenarnya KPPN ini apa sih Mbak peranannya dalam UMI ini? Kan ada PNM sebagai penyalur. Terus peran KPPN ini apa Mbak di sini? Silakan. Oke, kalau KPPN ini itu lebih ke terkait pemantauan proses penyaluran dari pihak penyalur ya, PNM Pegadaian ke debitur. Jadi kita KPPN ini kan merupakan kantor vertikal ya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di pusat. Jadi ibaratnya kita ini adalah perpanjangan tangan dari mereka untuk melakukan pengawasan. Jadi gimana sih pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMI itu yang dilakukan oleh penyalur ke debitur. Nah, di sini kita lakukan yang namanya monitoring dan juga evaluasi pembiayaan UMI. Oh, baik. Iya. Nah, biasanya tuh dalam monitoring dan evaluasi UMI itu apanya Mbak yang dimonef oleh KPPN ini? Oke. Kalau monitoring dan evaluasinya itu kita ada 2 ya Mbak biasanya yang kita laksanakan. Yang pertama kita ada uji ketepatan data, yang kedua itu ada uji keekonomian debitur. Nah, untuk uji ketepatan data itu data apa saja yang dilihat nih Mbak, yang jadi concern dari KPPN ini apa? Oke, kalau uji ketepatan data itu kita dari KPPN itu kita lakukan rekonsiliasi. Jadi, kita lakukan rekonsiliasi, kita lakukan uji keakuratan data yang tercatat pada aplikasi atau dari sistem SIKP ini itu dengan data yang tertera pada dokumen penyaluran yang disampaikan oleh penyalur itu apa udah sama atau belum? Nah, jadi biasanya kita ini Mbak setiap triwulan kita kontek-kontekan sama penyalur, kita minta mereka untuk mengirimkan dokumen penyaluran ke kami KPPN untuk kita lakukan uji rekonsiliasi. Iya. Kalau misalkan datanya tidak sama ini, apa yang dilakukan oleh KPPN nih Mbak? Karena kita kan tugasnya cuman ini ya, mengecek apakah data yang tertera itu udah sama atau belum. Kita itu melakukan perekaman di SIKP Mbak. Jadi yang kita uji di sini kan ada dari nama debitur, kemudian NIK-nya, kemudian tanggal akadnya, terus juga besar pembiayaannya itu berapa, kemudian tenor pinjamannya berapa lama, dan juga apakah ada agunan atau tidak. Nah itu kita lakukan uji kesamaan. Kita lakukan rekaman apakah misalnya apakah nama ini yang ada di dokumen penyaluran dengan yang ada di data SIKP itu udah sama. Kalau sama kita klik sama, gitu. Kalau beda kita klik beda. Nah, uji ketepatan data ini untuk apa? Nah, uji ketepatan data ini berguna untuk kita memberikan masukan kepada PIP secara berjenjang. Jadi kita berikan masukan secara berjenjang melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya di Direktorat Sistem Manajemen Investasi kepada BLU PIP terkait dengan data-data yang kita uji keakuratan datanya ini gitu. Baik, terima kasih Mbak Jova. Jadi kalau di KPPN ini ada yang namanya Monef ya, atau monitoring dan evaluasi. Kalau di PNM ini ada pendampingan dan pelatihan debitur, betul begitu Pak? Benar. Nah, pendampingan atau pelatihan debitur ini seperti apa Pak bentuknya yang sudah dilakukan oleh PT PNM ini Pak? Iya, makasih Pak. Jadi setiap tahunnya itu PNM menganggarkan biaya pelatihan dan pendampingan untuk seluruh nasabah. Seluruh nasabah Pak? Iya. Wah, seluruh nasabah. Tujuannya seperti itu. Dalam realitasnya tahun ini kami mendapatkan target untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Itu di masing-masing kantor unit Mekar itu minimal 3 kali. 3 kali dalam jangka waktu berapa? Tahun. Dalam waktu 1 tahun. Nah, jumlah kantor kami di bawah cabang Kendari di
kalau bicara cabang Kendari berarti bicara tentang wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Iya, luas Tidak sekali masuk itu Pak. daerah kepulauan. Iya. Kantor kami ada 18. 18. Berarti 18 kantor kali 3, berarti kita punya kewajiban melakukan pelatihan dan pendampingan setiap tahun itu Iya. sebanyak 54 kali. Iya, betul. 54 kali. Nah, target itu wajib dicapai Wajib dicapai ya Wajib Pak oleh dicapai. seluruh unit. oleh seluruh unit. Oh, iya, Nah, baik. tahun ini target itu telah kita lampaui. Kalau Alhamdulillah. kita lampaui itu capaiannya bagus. Oh, oke. Berarti prestasi menurut kami. Oke. Kalau kurang itu kegagalan menurut kami. Oke. Nah, itu bentuk pelatihan atau pendampingannya seperti apa Pak? Apa yang diajarkan kepada debitur-debitur Iya. PNM ini? Macam-macam, Mbak. Mm-mm. Beberapa materi yang kami berikan, ada juga pembuatan NIB misalkan. Oh, oke. NIB berusaha, kemudian pendampingan ke pelaku UMKM untuk pembuatan PIRT, Heeh. pangan industri rumah tangga. Iya. Kami juga materi yang sering kami turunkan itu seperti pembuatan laporan keuangan, Pembuatan laporan keuangan. kemudian branding dan kemasan, Oh, iya. macam-macam, Mbak. Macam-macam. Nih, itu memang penting sekali ya Pak, namanya branding kemasan tuh, atau dalam istilah gaulnya kita sebut packaging. Seperti yang telah hadir di tengah-tengah kita ini ya Pak ya, ini begitu cantik packagingnya, mungkin bisa dikenalkan Pak ini produk apa saja yang telah Bapak-bapak dari rekan-rekan nasabah PNM ini. Jadi produk ini adalah produk yang semuanya milik nasabah Mekar. Milik nasabah Mekar, wah luar biasa. Dulu pada saat kami proses awalnya Bu, produk ini tidak seperti ini. Oh, Mungkin dijual dalam bentuk kemasan plastik itu mungkin ya Iya. Pak. Oh, masih sederhana sekali ya Pak pada kali itu. misalkan dia dipesan namun dikemas ulang oleh orang lain. Oh, oke. Nah, setelah Mekar masuk, kemudian kita lakukan pelatihan pendampingan, kita datangkan juga pelatih yang expert di bidangnya. Baik. Alhamdulillah produk ini tidak dijual lagi ke yang buat kemasan, Uh-uh. tapi dikemas sendiri. Oh, dikemas Sehingga sendiri dijual. Iya, dengan cantik seperti ini ya Pak. benar. Baik, mungkin rekan-rekan ini ada yang penasaran, ini apa? Ini adalah Tolaki Robusta. Jadi memang kopi khas masyarakat Tolaki, betul Benar, ya Pak? benar. Nah, ini kopinya cita rasanya mantap nih, apalagi buat sobat 060 yang suka banget ngopi ini seperti saya dan Mbak Jova. Pak Salim mungkin juga. Nah, ini kopi Robusta Tolaki ini adalah pilihan tepat untuk tetap melek, untuk tetap ceger siang hari meskipun pekerjaan numpuk. Betul begitu, Pak? Benar. Nah, terus di sebelahnya ini ada produk apa nih, Pak? Ravina Mete Manis. Wah, Kendari ini terkenal dengan metenya ya, Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini nasabah dari mana nih Pak? Dari Kendari daerah mana? Iya, jadi program ini nasabah di Abeli. Abeli, unit Abeli. oke, Abeli. Jadi di Kota Kendari ini kita memiliki 3 kantor Mekar. Iya, Ada di Wawa, Wawa. ada di Abeli, dan ada di Kendari Cadi. Kendari Cadi. Rata-rata di pinggiran Iya, Kendari semua. benar. Iya. Dan Kemudian ternyata, sama dengan onde-onde ini. oh ini onde-onde. ini namanya onde-onde tapi isinya coklat, Mbak. Oh, Jadi unik modelnya seperti sekali. onde-onde. Unik sekali. Jadi kita terjebak oleh namanya, walaupun ini mereknya onde-onde, ternyata isinya coklat ya Iya. Pak. Unik sekali. Ini kalau mau dikasih untuk pasangan sobat-sobat nih, ngeprank nih namanya. Onde-onde, tapi dalamnya coklat. Iya, so sweet sekali. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, onde-onde. Coklat onde-onde. Iya, coklat onde-onde Iya. ini seperti apa? Jadi saya juga pernah bertanya kepada owner dari produk ini, Iya. kenapa sih sampai memilih nama onde-onde? Iya. Biasanya kan onde-onde itu bentuknya Iya, bulat kue basah. bulat kue basah, kemudian ada kelapanya, Iya, ada, betul. ada apa ya? Biji-bijian. Gula merahnya. Iya, ada gula merahnya. Tapi onde-onde ini dia simpulkan bahwa ini onde-onde karena memang bulat. Oh, Tapi semua oke. coklat. Iya, itu coklat. Jadi ini memang suatu bentuk inovasi dan kreativitas ya, Pak ya. Jadi memancing orang penasaran, onde-onde tapi kok coklat. Nah, ini jadi teman-teman juga kalau penasaran bisa langsung aja mention kita di Instagram KPPN Kendari, mungkin melakukan pemesanan nih, mau pesan onde-onde coklat atau mau pesan Robusta atau Laki, atau mungkin juga Ravina Mete, teman-teman bisa langsung mention di atau DM di Instagram KPPN Kendari, karena akan langsung kami hubungkan dengan penyalurnya ya Pak ya, dengan owner dari perusahaan-perusahaan ini. Oke Pak, lanjut ke berikutnya. Terkait dengan pendampingan dan pelatihan, upaya peningkatan kualitas penyaluran pembiayaan UMI, apa saja yang telah dilakukan oleh PT PNM ini Pak?
Kalau berbicara terkait kualitas pembiayaan, sebagai gambaran Mbak, kami kualitas pembiayaan kami khususnya Mekar itu lumayan baik untuk cabang Kendari. Baik. Bicara tentang non performing loan, rasio perbandingan antara nasabah menunggak Iya. dibandingkan dengan outstanding pembiayaan itu di bawah dari 3%. Oh, di bawah 3%. Baik. Sehingga kami simpulkan bahwa pembiayaan yang cukup Iya. berkualitas. Itu capaiannya cukup tinggi ya, Cukup Pak ya? berkualitas. Nah, kunci dari kualitas ini khususnya untuk pembiayaan Mekar adalah di pertemuan kelompok mingguan. Pertemuan kelompok mingguan. Baik. Kami yakin Mbak, semakin kami sering melakukan pelatihan dan pendampingan itu berbanding lurus dengan tingkat kualitas pembiayaan. Iya, betul, Iya, Pak. jadi semakin banyak yang hadir pada pertemuan pendampingan pelatihan, kami yakin itu berdampak baik terhadap kualitas pembiayaan. Baik. Seperti itu. Baik. Oke, kalau itu tadi adalah peningkatan kualitas penyaluran dari PT PNM. Sekarang kita beralih ke Mbak Jova nih, Mbak. Yang saya dengar ini saat ini di utamanya di kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini telah ada upaya untuk pemasaran, Mbak. Nah, yang kita kenal sebagai pojok UMKM. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, pojok UMKM yang ada di KPPN Kendari ini apa saja, Mbak? Oke, jadi kita di kantor itu ada etalase ya Mbak, Iya, etalase etalase. di FO, bagian FO itu ada etalase yang memajang produk-produk UMKM dari pedagang-pedagang Oke. atau pelaku usaha UMKM yang ada di lingkup Kendari. Oh, Kendari. luar biasa. Jadi di sana ada macam-macam nih produknya, produk kayak gini juga ada, itu Oke. dari macam-macam ini juga macam-macam pelaku usaha, bukan cuma dari ini nasabah PNM. PT PNM aja, tapi juga ada dari nasabah-nasabah yang Lainnya. lain. Iya, Oh, dipajang di begitu. sana. Jadi kalau ada satker nih yang main-main ke KPPN Kendari, terus lihat Apa pojok nih, gitu? Apa pojok nih, kok UMKM, cantik apa nih? ini kok ada makanan kok unik ini. Jadi mereka tuh kan mungkin tertarik nih, Iya, benar, tertarik tertarik. terus beli. Nah, Ah, kalau misalnya itu. mereka beli kan mereka juga membantu untuk mendukung produk lokal. Oh, gitu. benar sekali. Nah, yang saya dengar itu juga sering dibeli oleh pegawainya. Itu benar ya, Mbak ya? Iya mungkin benar ya Mbak ya, karena saya baru juga kan di sini. Oke. Jadi mungkin para pegawai di sini juga sering beli. Kalau Iya. saya sendiri jujur belum pernah coba Mbak. Mungkin besok saya ingin beli ya Mbak. Oh, Ini boleh. kayaknya menarik nih yang undi-undi coklat. Iya, undi kemudian coklat. Raffina, Terus juga teh manis. buat sobat ngopi ini. Betul, Buat betul, sobat ngopi. betul. Dan Iya, iya. ngopi itu belum lengkap tanpa makan kacang mete. Iya, Dan, betul, kacang. Biasanya nih Mbak, saya kalau pulang ke kampung halaman saya nih, oleh-oleh yang ditagih oleh orang-orang di rumah mete. Karena mete tuh emang fenomenal sekali dari Kendari Gurih ya. ya Mbak ya. Benar, gurih sekali. Nah, untuk Mbak Jova lagi, satu kata untuk Umi, Mbak. Satu kata untuk Umi, penyelamat. Penyelamat, baik. Untuk Pak Salim, satu kata untuk Umi. Luar biasa. Luar menurut saya. biasa, baik. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan yang meriah dulu, teman-teman. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah 20 menit lebih kita bersama. Dan saya di sini mengingatkan kepada sobat-sobat 060 untuk jangan lupa menggunakan produk dalam negeri. Karena UMKM berdaya, ekonomi pulih, Indonesia bangkit dan maju. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Terima kasih.